Pengertian persaingan usaha. Persaingan usaha adalah kondisi ketika pelaku usaha saling berlomba untuk menarik konsumen dan menguasai pasar. Cara yang digunakan bisa melalui harga lebih murah, kualitas produk lebih baik, layanan lebih cepat, atau inovasi baru. Persaingan yang sehat mendorong pelaku usaha berkembang dan memberi keuntungan bagi konsumen, seperti pilihan lebih banyak dan harga yang juga bersaing. Yang kedua, pengertian hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah aturan yang mengatur agar persaingan antar pelaku usaha tetap adil dan sehat. Tujuannya untuk mencegah praktik seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan kekuatan pasar. Di Indonesia, hukum ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Asasnya meliputi keadilan, yang berarti semua pelaku usaha diperlakukan sama. Yang kedua, efisiensi ekonomi, yang berarti sumber daya digunakan secara optimal. Yang ketiga, kepastian hukum, yang berarti ada perlindungan bagi usaha yang jujur. Tujuannya sendiri yaitu, yang pertama, melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang ketiga, mewujudkan iklim usaha yang sehat. Dan yang keempat, mencegah monopoli dan persaingan curang. Selanjutnya adalah perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada oligopoli. Oligopoli adalah bentuk perjanjian usaha antara pelaku usaha yang menguasai sebagian besar pangsa pasar untuk membatasi persaingan. Umumnya dilakukan oleh beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar untuk mengontrol atau harga atau produksi. Yang diatur dalam pasal yang keempat. Yang kedua adalah penetapan harga. Perjanjian ini melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang menyepakati harga jual atau beli barang dan jasa agar tidak terjadi persaingan yang sehat. Hal ini merugikan konsumen karena harga tidak terbentuk secara alami oleh pasar. Diatur dalam pasal yang kelima. Yang ketiga ada pembagian wilayah. Pelaku usaha membagi wilayah pemasaran atau penjualan barang atau jasa agar tidak saling bersaing di wilayah masing-masing. Akibatnya konsumen di suatu wilayah tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari satu pelaku usaha. Diatur dalam pasal yang ke-9. Yang keempat, pemboikotan. Pemboikotan adalah ketika pelaku usaha sepakat untuk tidak menjual kepada pelaku usaha tertentu untuk menjaga pihak lain bertransaksi dengan pihak tertentu agar terbentuk tekanan atau persaingan yang secara tidak sehat. Diatur dalam pasal yang ke-10. Yang kelima adalah kartel. Kartel merupakan perjanjian antara pelaku usaha untuk mengatur harga, produksi, pemasaran, atau wilayah agar keuntungan dapat dimaksimalkan secara bersama. Kartel sangat merugikan pasar karena menghapuskan persaingan. Diatur dalam pasal yang ke-11. Yang keenam ada trust. Trust adalah bentuk kerjasama antar pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri dalam suatu perusahaan atau kelompok usaha besar dengan tujuan mengendalikan pasar. Diatur dalam pasal yang ke-12. Yang ketujuh, oligopsoni. Berbeda dengan oligopoli yang terjadi di sisi penjual, oligopsoni terjadi ketika beberapa pembeli besar menguasai pasar dan bisa menentukan harga beli barang atau jasa secara sepihak. Diatur dalam pasal yang ke-13. Yang ke-8 itu adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha di berbagai tingkat produksi atau distribusi yang saling bekerjasama atau bergabung untuk menguasai pasar secara menyeluruh dari bahan mentah hingga penjualan. Diatur dalam pasal yang ke-14. Yang ke-9 ada perjanjian tertutup. Ini merupakan perjanjian di mana pelaku usaha mewajibkan mitra usahanya untuk tidak menjalin kerjasama dengan pesaingnya. Tujuannya untuk membatasi akses pesaing ke pasar. Diatur dalam pasal yang ke-15. Yang ke-10 adalah perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian ini melibatkan pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha luar negeri yang berpotensi merugikan keuangan di pasar domestik, terutama bila disertai penguasaan pasar atau pembatasan distribusi. Diatur dalam pasal yang ke-16. Berikut adalah kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama yaitu adanya monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli dilarang karena dapat menghambat persaingan usaha yang sehat, merugikan konsumen, dan menciptakan ketergantungan pasar. Contohnya adalah
sebuah perusahaan tunggal yang memproduksi dan menjual air minum dalam kemasan di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya pesaing. Yang selanjutnya, adanya monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana hanya terdapat satu pembeli terhadap satu atau jasa dalam pasar. UU ini melarang monopsoni karena dapat membuat pelaku usaha kecil tidak memiliki alternatif pembeli dan ditekan untuk menjual dengan harga rendah. Contohnya yaitu satu perusahaan besar yang menjadi satu-satunya pembeli hasil panen petani di suatu wilayah, lalu menekan harga seenaknya. Yang selanjutnya C, penggunaan pasar. Penggunaan pasar terjadi saat satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pangsa pasar tertentu yang signifikan, sehingga bisa mengatur harga, membatasi distribusi, atau menghalangi pesaing. Termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penguasaan pasar dilarang jika disertai dengan niat atau tindakan merugikan pesaing atau konsumen. Contohnya, dua perusahaan besar yang secara bersama-sama menguasai 75% pasar semen nasional dan mengatur harga jual secara tidak wajar. Yang selanjutnya, persekongkolan. Persekongkolan adalah kesepakatan terselubung antara pelaku usaha yang bertujuan menciptakan praktik tidak sehat seperti mengatur tender, menetapkan harga, atau membagi wilayah pemasaran. UU ini secara tegas melarang segala bentuk persekongkolan karena dapat mematikan persaingan dan merugikan publik. Contohnya, beberapa kontraktor bersekongkol dalam proyek pemerintah untuk menaikkan harga penawaran secara bersama. Dalam sebuah persaingan usaha, ada yang dikenal dengan namanya posisi dominan. Jika kita mengacu kembali kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepatnya pada pasal 1 angkanya yang keempat, posisi dominan adalah sebuah keadaan di mana sebuah pelaku usaha memiliki sebuah kontrol lebih atas sebuah pangsa pasar. Jika kita kembali merujuk pada undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 25 ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa posisi dominan adalah sebuah saat ketika pelaku usaha memiliki kontrol 50% atas sebuah pangsa pasar usaha oleh individu serta 75% oleh dua gabungan pelaku usaha di bidang yang sama. Contoh menarik dari sebuah posisi dominan adalah Google. Google menjadi salah satu perusahaan search engine yang menguasai lebih dari 80% pangsa pasar yang ada di dunia ini. Mengapa posisi dominan dikhawatirkan dapat disalahgunakan? Penyalahgunaan posisi dominan adalah ketika sebuah pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan untuk menghindari terjadinya persaingan serta pengontrolan lebih terhadap pangsa pasar yang ada. Beberapa dampak buruk dari penyalahgunaan posisi dominan adalah: 1. Terciptanya sebuah persaingan pasar yang tidak sehat. Yang kedua, adanya kontrol lebih terhadap sebuah peredaran barang ataupun jasa. Yang ketiga, adanya monopoli serta penetapan harga oleh pemilik atau memiliki posisi dominan. Dan yang keempat, tidak terjadinya pasar yang kondusif, netral, dan sehat. Oleh karena itu, dalam pasal 25 ayat yang pertama ditekankan bahwa seorang pelaku usaha yang memiliki posisi dominan harus menekankan beberapa hal berikut. Di antaranya adalah: 1. Mereka tidak bolehlah menggunakan kekuasaan atau posisi dominan untuk melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha lainnya. Yang kedua, tidak boleh dilakukannya monopoli. Dan yang ketiga, tidak boleh pelaku usaha atau yang memiliki posisi dominan untuk melakukan penekanan atau pengontrolan lebih terhadap peredaran sebuah barang atau jasa di sebuah pangsa pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha. Lembaga ini berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang berarti tidak di bawah kementerian manapun, sehingga menjamin objektivitas dan independensinya dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Adapun peran utama daripada KPPU adalah mengawasi terkait pelaksananya prinsip usaha yang sehat di Indonesia. Peran-peran tersebut meliputi: yang pertama, mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Serta yang ketiga adalah melindungi para pelaku usaha kecil dan konsumen dari praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat oleh para pelaku usaha yang besar. Adapun tugas-tugas KPPU diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang berisi pertama melakukan penilaian terhadap penjajian usaha dan kegiatan usaha, kemudian yang kedua melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan terkait praktik persaingan usaha tidak sehat, kemudian yang ketiga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan praktik usaha, kemudian yang keempat menyusun pedoman dan publikasi terkait praktik persaingan usaha, dan yang kelima adalah memberikan laporan pertanggungjawaban pekerjaannya kepada Presiden. Mengenai wewenang KPPU sendiri terdapat di pasal selanjutnya atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, memanggil saksi ahli dan pihak terkait lainnya, serta memeriksa barang dan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, kemudian menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggar, kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan niaga jika keputusan KPPU dibatalkan, dan yang terakhir adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha di Indonesia. Dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk menilai apakah suatu perjanjian atau tindakan pelaku usaha melanggar hukum, yaitu pendekatan per se ilegal dan pendekatan rule of reason. Pendekatan per se ilegal adalah metode yang menganggap bahwa suatu perjanjian atau tindakan pelaku usaha secara otomatis ilegal, tanpa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dampak tindakan tersebut terhadap persaingan usaha. Contohnya adalah perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha pesaing yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun dalam praktiknya, KPPU pernah menjatuhkan sanksi denda sebesar 25 miliar rupiah kepada pelaku usaha ban passenger car radial yang terbukti melanggar pasal 11 tentang kartel dan pasal 5 ayat 1 karena melakukan penetapan harga yang dilakukan dengan menyepakati untuk tidak saling melakukan banting harga di wilayah Indonesia selama periode 2009 hingga 2012. Sementara itu, pendekatan rule of reason adalah metode yang memerlukan analisis mendalam terhadap konteks, tujuan, serta dampak dari suatu perjanjian atau tindakan pelaku usaha sebelum dinyatakan melanggar hukum. Pendekatan ini tidak serta-merta menyatakan bahwa tindakan pelaku usaha tersebut sebagai pelanggaran, melainkan menilai terlebih dahulu apakah tindakan tersebut menghambat atau justru dapat mendorong persaingan usaha. Contoh penerapan rule of reason dapat dilihat dalam kasus kartel daging sapi impor di wilayah Jabodetabek. Dalam kasus ini, KPPU menggunakan pendekatan rule of reason untuk melakukan analisis pasar. Alhasil, terbukti bahwa penahanan pasokan daging sapi impor telah mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan konsumen, sehingga tindakan tersebut dinyatakan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, pendekatan per se ilegal dan rule of reason memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam menjaga iklim persaingan usaha di Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan pasar yang kompetitif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha serta konsumen di Indonesia.